Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang informasi sebagaimana data dalam ruang lingkup politik, sosial, budaya, dan hukum, serta pendidikan agama Islam. Nah, di era digital saat ini, data menjadi komoditas yang sangat penting. Namun, data mentah belum memiliki makna sehingga ia diolah menjadi informasi. Informasi inilah yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan, membentuk opini, serta menentukan arah kebijakan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik, sosial, budaya, hukum, dan pendidikan agama Islam. Jadi, yang pertama ada informasi dalam ruang lingkup politik. Dalam dunia politik, informasi adalah senjata yang sangat kuat. Data hasil survei, opini publik, dan statistik pemilu adalah contoh nyata bagaimana data diolah menjadi informasi yang memengaruhi strategi kampanye, penyusunan kebijakan, hingga pengambilan keputusan legislatif. Sayangnya, informasi yang biasa atau disalahgunakan juga dapat menyesatkan publik, sehingga penting untuk memastikan validitas dan integritas data sebelum disebarluaskan. Yang kedua ada informasi dalam konteks sosial. Secara sosial, informasi membentuk persepsi masyarakat seperti isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, hingga perubahan gaya hidup. Semuanya berdasarkan pada informasi yang dikembangkan dari data sosial. Informasi ini membantu pemerintah dan lembaga sosial menyusun program-program kesejahteraan masyarakat. Namun, jika informasi tidak dikomunikasikan dengan tepat, ia dapat memicu kesalahpahaman bahkan konflik sosial. Terus yang ketiga ada informasi dalam budaya. Dalam ruang lingkup budaya, informasi berperan dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai lokal. Data yang mengenai tradisi, bahasa, dan kesenian dapat diarsipkan dan disebarluaskan dalam bentuk informasi digital agar tidak hilang tergerus zaman. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan budaya lokal dikenalkan ke dunia global, tetapi informasi budaya juga rentan disalahartikan jika tidak sertai dengan konteks yang tepat. Yang keempat ada informasi dalam ranah hukum. Di bidang hukum, informasi menjadi landasan untuk menjamin keadilan. Dokumen hukum, bukti digital, dan rekam jejak peristiwa semuanya merupakan data yang harus diinterpretasikan secara sah dan objektif. Pengolahan informasi hukum yang tepat memungkinkan proses peradilan berjalan transparan. Namun, di sisi lain, manipulasi informasi hukum dapat merusak prinsip keadilan. Dan yang terakhir ada informasi dalam pendidikan agama. Pendidikan agama Islam juga sangat bergantung pada informasi. Al-Quran dan hadis adalah sumber data utama yang kemudian ditafsirkan dan dikontekstualisasikan menjadi informasi yang relevan dengan zaman. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan Islam memungkinkan dakwah dan pengajaran agama menjangkau lebih banyak umat. Namun, tantangannya adalah menjaga keaslian dan otoritas normasi agama agar tidak disalahpahami atau dipelintir untuk kepentingan tertentu. Baik, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan informasi adalah makna dari data yang telah diolah dan memiliki pengaruh besar dalam membentuk realitas politik, sosial, budaya, hukum, serta pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, pengelolaan data yang bijak dan penyampaian informasi yang bertanggung jawab adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berpengetahuan.